kelemahan dari pendeta, diakones, guru huria maupun Bible Pro gitu atau pelayan HKBP lah. Yang saya lihat usahanya untuk lebih mengenali orang lain kurang. Kalau kita mau mengenali seorang, stop memikirkan diri sendiri dulu gitu loh. Bukan soal ini bukan cuma soal hidup saya nih, bukan cuma soal saya sih hidup ini gitu kan. Soal orang lain juga. Nah, amati dia gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlin C. Lumban Tobing dalam podcast HKBP. Podcast kita kali ini akan berbicara seputar tentang psikologi. Bagaimana sih? Pasti Anda semua tertarik sekali berbicara tentang psikologi. Nah, untuk lebih lanjut lagi nih, penonton sekalian, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang saat ini sudah bergabung melalui via Zoom. Beliau merupakan seorang yang aktif di dalam berbagai kegiatan, termasuk di tengah ragam kegiatan dan pelayanan di HKBP. Meskipun ibu ini bukan pelayan, tapi beliau memberikan dirinya untuk membantu pelayanan di HKBP. Nah, langsung aja nih kita say hello dulu sama ibu kita yang ada di tempat yang jauh. Halo ibu, selamat siang. Ya, halo Inang Marlince ya. Selamat siang. Selamat siang buat Iya, semuanya yang hadir di Zoom kita kali ini atau di podcast kita ya. iya, iya Bu. Saya panggil ibu ya. Ya, silakan. Oke. Eh, saudara-saudara sekalian, untuk lebih mengenal Ibu atau narasumber kita hari ini, langsung aja kita beri waktu dulu kepada Ibu Rumondang memperkenalkan dirinya. Nama saya Rumondang Napitu. Itu marga saya Napitu ya. Terus suami saya marga Pasaribu, Pak Subut Pasaribu, Sintua di HKBP juga. Kami tinggal di Rumbai, Pekanbaru, dan kami melayani di sana. Saya sebagai penyelenggara sekolah di sana ya, ketua yayasan harian, ketua harian ya, Yayasan Daniel di sana, lalu suami saya Sintua di sana. Nah, saya sendiri selama 30 tahun sudah berpraktek sebagai psikolog dan saya mengelola sebuah biro psikologi namanya Persona Quality. Lalu saya diberi Tuhan kami diberi Tuhan anak dua orang, laki dan perempuan. Kemudian mereka semuanya bekerja di Jakarta ini. Nah, di personal quality itu saya melayani perusahaan gitu ya, organisasi, keluarga dan pribadi. Ada banyak teman-teman juga di sana psikolog. Nah, dulu saya itu kuliah di Fakultas Psikologi Pajajaran di Bandung. Kemudian saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya sebelum menikah. Lalu setelah Wow. menikah, kemudian saya pindah ke Pekanbaru. Nah, akhir-akhir ini karena masa pandemi itu ada juga berkahnya ternyata. Ada berkat buat saya tuh selama pandemi itu saya ada mengikuti kuliah S2 meskipun sebenarnya karena sudah sebagai psikolog nggak wajib sih sebagai psikolog tuh harus kuliah lagi nggak wajib. Cuman saya kuliah lagi karena saya mau meningkatkan diri saya lah ya supaya profesi saya semakin baik dan tentunya juga karena saya juga mengajar ya di Universitas Islam Riau sebagai pengampu ada beberapa mata kuliah lah gitu ya. Nah terus saya kuliah lagi di Maranatha untuk sains magisternya. Nah begitu dulu sementara ya, di Elince. Terima kasih, silakan. Ibu, kayaknya ini seru sekali nih, kayaknya karena Ibu tadi bilang Ibu memiliki satu perusahaan yang disebut Persona Quality. Ya. Eh, apa sih yang menjadi misi dan bagaimana pelayanan yang disediakan oleh Persona Quality yang Ibu pegang? Oke. Ini bukan marketing loh, Iya, bukan kita dalam rangka sharing marketing. sedikit. Iya, Oke. sharing sedikit ya, karena memang Iya. mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan atau yang memirsa gitu ya, yang menonton podcast kita ini bisa paham apa sih yang dilakukan Biro Psikologi itu saja ya. Iya, betul. Nah, Biro Psikologi nama yang saya kelola itu namanya Persona Quality. Sudah kita bangun sejak tahun 2003. Sudah Lalu lama juga ya, ya, Bu? iya, yang menjadi misi dari perusahaan ini, Persona Quality ini adalah untuk menjadi partner dari semua organisasi
atau perusahaan maupun keluarga dan pribadi gitu ya. Organisasi berarti termasuk gereja juga gitu, sekolah-sekolah dan perusahaan tentunya, keluarga yang mau menikah, yang sudah menikah, lalu anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA semuanya gitu. Nah, misinya kita menjadi partner untuk semua klien kita bertumbuh dan berkembang. Nah, biro ini melayani perusahaan, contohnya nih organisasi gitu ya, eh, terutama untuk mengelola sumber daya manusianya. Nah, dimulai dari proses seleksi rekrutmen. Jadi misalnya menyeleksi calon karyawan, kemudian merekrut atau membuat mereka resmi menjadi anggota dari perusahaan itu atau organisasi itu gitu ya. Lalu juga proses pengembangan, pengembangan karyawan. Jadi untuk membantu perusahaan itu melakukan penilaian atau evaluasi, lalu pengembangan diri, apakah baik melalui training, melalui konseling seperti itu, lalu memberikan ada yang disebut EAP. EAP itu Employee Assistance Program. Jadi program yang diberikan oleh perusahaan kepada semua anggota perusahaan termasuk keluarganya yang eligible, yang diakui tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan psikologi yang mereka alami di pekerjaan yang berpengaruh pada pekerjaan. Nah, kemudian personal quality juga menolong atau mendampingi keluarga-keluarga mulai dari yang sedang akan menikah juga kita bantu untuk pre-marriage counselingnya, lalu keluarga-keluarga yang bermasalah dalam mengasuh anak atau dalam hubungan suami istri seperti itu, dan termasuk masalah-masalah akademis pada anak, misalnya kesulitan belajar atau mengalami masalah-masalah kejiwaan sampai kepada gangguan kejiwaan. Jadi di biro psikologi itu, di personal quality, psikolog yang bekerja di sana adalah psikolog yang bermacam-macam ya. Ada yang menguasai masalah industri, menguasai masalah pernikahan, menguasai masalah akademis, dan menguasai masalah-masalah kejiwaan serta gangguan kejiwaan seperti itu. Itu Berarti Delince, lengkap ya silakan. Bu ya di sana. Iya, iya. Nah, Makanya disering ya, berbicara ya silakan. berbicara mengenai psikologi ini luas ya Bu ya. Kayak misalnya seperti tadi yang Ibu bilang mengenai tentang kejiwaan, gangguan kejiwaan, Hmm. masalah dalam rumah tangga atau bahkan personalnya Problem. orang sendiri begitu ya Mm-mm. kan Bu, mengenal diri sendiri. Ya, Eh ya. bagaimana apa sih yang yang membuat Ibu memiliki eh, antusias yang tinggi untuk mendedikasikan diri Ibu lebih mendalami tentang psikologi ini? Apakah ada pengalaman atau dorongan tertentu yang membuat Ibu tertarik pada bidang psikologi? Karena psikologi ini lumayan ribet juga ya, Bu, untuk memahami orang, mengetahui mereka dari sikapnya, dari cara bicaranya. Iya. Bagaimana? Oke, oke, Delince. Jadi memang dibutuhkan dorongan yang kuat ya kalau mau tetap antusias gitu memberikan layanan psikologi. Dibutuhkan dorongan internal yang kuat gitu. Terus terang, saya punya itu dari dulu. Jadi ketika saya masih SMA, saya itu sudah terdorong untuk memilih psikologi sebagai latar belakang kompetensi saya untuk bisa menolong orang. Karena memang yang saya lihat waktu itu adalah beberapa orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yang saya bayangkan orang itu udah nggak sadar tentang dirinya, terus gimana dia berdoa ya gitu ya, itu salah satunya. Gimana berdoa, terus kasihan juga keluarganya ya, dia nggak kenal keluarganya lagi, dia bahkan sering menganggap dirinya siapa gitu kan. Nah, itu dulu awalnya. Nah, ketika saya kuliah di tahun 85, itu saya ternyata melihat bahwa psikologi itu bukan hanya soal masalah kejiwaan. Ternyata justru saya belajar banyak hal tentang bagaimana caranya untuk memahami perilaku yang normal sampai tidak normal gitu. Jadi yang normal itu ternyata perlu dipahami juga supaya bisa memahami orang lain dan memahami diri sendiri gitu. Nah, ketika saya mempelajari psikologi, saya lihat ternyata saya semakin paham bahwa psikologi itu bisa membantu setiap orang untuk bertumbuh menjadi seorang yang optimal gitu. Jadi dia efektif dan sehat jiwanya gitu. Nggak cuman sekedar nggak sakit, enggak, tapi sehat dan produktif gitu. Jadi dia punya fungsi-fungsi dalam dirinya itu difungsikan secara optimal.
Bahkan saya tuh jadi melihat ini secara pribadi ya. Saya melihat peran psikologi itu, ilmu psikologi maksudnya ya, peran psikologi itu memberi gambaran, memberi pemahaman bagi setiap orang tentang dirinya, lalu bagaimana dia menyadari panggilannya. Nah, setelah dia sadar panggilannya, gimana caranya ya supaya saya bisa memproses diri saya gitu, adaptasi pada lingkungan, lalu hasil adaptasi ini itu membuat diri saya itu sampai pada suatu situasi yang saya tuh bersyukur banget bahwa saya tuh dikasih Tuhan kelemahan dan kelebihan ini dan saya mau melayani Tuhan lewat apapun, nggak harus di gereja, nggak harus sebagai pendeta, nggak harus sebagai seorang ulama, enggak, tapi sebagai diri saya bahagia dengan diri saya dan saya tahu bahwa saya sudah memberikan sesuatu, saya sadar itu, lalu saya juga memberi tidak rugi. Nah, yang seperti itu karena apa? Saya nggak merasa memberi gitu. Nah, itu yang gimana ya? Kalau buat saya itu yang mendorong saya yang paling utama. Jadi gimana caranya membantu orang supaya dia menyadari dirinya, tahu kelemahan kelebihannya, menerima dirinya, menyadari apa yang masih bisa diubah dari dirinya, apa yang nggak bisa diubah, terus menerimanya, lalu kemudian produktif, efektif, kayak gitu-gitu deh. Terus bisa adaptasi, lalu bisa bermakna hidupnya. Nah, maunya setiap orang begitu. Aduh, asik banget loh Dinci kalau bisa begitu. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya, Bu ya. Iya, nah itu dia makanya bagus banget kalau ada profesi tertentu yang bisa membantu setiap orang yang membutuhkan pendampingan gitu. Jadi bukan hanya untuk mengatasi masalah kejiwaan, misalnya nih orang datang ke saya itu karena sudah stres, enggak selalu karena itu. Bahkan untuk mencegah mencegah stres itu saya butuh juga memberikan masukan gimana caranya ya supaya kita di batas kemampuan kan. Jadi stres bisa kita kelola. Stres boleh-boleh aja. Orang yang normal yang stres kan gitu. Nah, jadi untuk mencegah gangguan, mencegah masalah kejiwaan, membuat seorang bisa bertumbuh, berkembang optimal, itu adalah tugas utama menurut saya di samping membantu orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Gitu. Nah, Ya, semangat ya. sepanjang perjalanan Ibu dalam pelayanan di psikologi nih, Bu, memahami psikologi dalam mendampingi, dalam mendengarkan, itu butuh tenaga ekstra pastinya ya, mendengarkan. Apalagi kalau ada yang curhat tentang, seperti Ibu bilang tadi, ketika sudah mentalnya terganggu baru datang seperti itu. Jarang-jarang ada orang yang normal mau berbicara kepada kita karena dia merasa dia bakalan baik-baik aja. Nah, ketika seseorang yang tidak dalam keadaan normal nih, Bu, bagaimana apa yang menjadi kesulitan Ibu ketika menghadapi itu? Apakah itu sesuatu yang sulit atau bagi Ibu udah biasa nih, bisa nih gitu. Oke, yang membuat itu tidak sulit adalah kita menghadapi setiap orang dengan fokus pada orang itu. Fokus ya. Jadi, iya, fokus. Nah, dia seperti apa orangnya, lalu saya berada di situ gitu. Jadi, pikirannya nggak kemana-mana, saya fokus pada dia, saya mencoba melihat dia as is gitu, apa adanya gitu ya. Karena dia kan pasti unik, beda dengan saya sendiri juga, beda dengan orang tuanya aja beda dengan apalagi dengan saya, maka saya perlu tahu dia itu seperti apa orangnya. Nah, kemudian saya empati. Saya coba menempatkan diri pada posisi dia. Kenapa dia mengalami masalah ini? Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang membuat dia memiliki konflik yang tidak bisa diatasi? Seperti apa sih dinamika dalam diri orang ini? Apa kebutuhannya ya? Kenapa dia bisa begitu ya? Kenapa dia mengalami konflik, masalah-masalah yang begitu? Kenapa ada orang lain kan enggak? Masa digituin aja langsung marah sih? Masa digituin aja langsung stres? Masa digituin aja langsung nggak bisa tidur berhari-hari? Masa digituin aja kan gitu ya? Kalau kita kepikiran bahwa Ya, ih, betul. aneh, aneh juga kan gitu ya. Nah, tapi ternyata memang dibutuhkan usaha yang cukup, nggak harus gimana-gimana juga sih. Usaha yang cukup proper lah, tepat aja gitu. Dengan orang itu maka dia akan merasa saya ada di situ, saya mendengarkan dia, saya memahami dia, maka dia akan terbuka. Kadang-kadang saya nggak perlu memberi saran, karena Betul. ketika saya mendengarkan dia, lalu memberikan memprobing aja, menggali. Ketika saya menggali, dia jadi sadar apa yang dia pikirkan. Ini kayaknya saya menyimpang deh, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya capek nggak sih? Ya, semua kegiatan kan ada energi yang dibutuhkan ya.
Nah, jadi memang ya pasti energi harus kita siapkan. Kalau dibilang capek, semakin matang seseorang gitu, makin tahu batas kemampuannya. Kayak saya sendiri, kalau dulu saya bisa menangani beberapa orang dalam sehari, sekarang saya batasi di maksimal 2 orang. Seperti itu. Jadi ya kenal aja kemampuan diri sendiri. Jadi supaya nggak sampai capek gitu kan. Jadi tetap pulang ke rumah tuh enjoy gitu. Dan memang kan seperti saya juga, saya ini sih, saya mencoba bervariasi gitu ya. Jadi ketika menangani 2 orang pribadi gitu, masalah psikologi, masalah kejiwaan yang apa dialami oleh 2 orang pribadi gitu. Nah, saya juga akan mencoba melakukan tugas yang lain juga supaya bervariasi. Karena memang di kantor saya itu, kami juga membantu perusahaan kan. Jadi kadang-kadang saya mencoba membuat satu artikel atau saya mencoba untuk membuat satu laporan. Nah, itu membuat variasi yang buat kita tetap enjoy gitu. Jadi nggak, kalau ditanya capek nggak? Ah, capek dalam batas yang saya oke gitu. Ya, betul. Yang artinya kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita, di mana batas Iya, kemampuan kita ya kan, Bu? iya betul. Satu Betul lagi sekali, nih, Bu. Delin. Satu lagi nih, Bu. Apa nih? Tentang eh, di mana sih hal yang paling berat? Maksud saya di kasus apa Ibu pernah menangani hal yang menurut Ibu kayaknya ini butuh kemampuan ekstra deh, atau perlu teman untuk membantunya juga seperti itu, Nah, Bu? ya, biasanya saya tidak pernah bekerja sendiri kalau menangani orang-orang atau klien yang sudah mengalami gangguan psikologi, gangguan ya, jadi gangguan perilaku. Karena dia sendiri pun kalau diajak untuk terapi, mengontrol perilakunya, melatih dirinya dia udah nggak bisa gitu. Nah, kalau itu saya selalu ajak kerjasama tim. Nah, di tim kita itu kita selalu kerjasama juga berkolaborasi dengan psikiater. Karena sering sering juga kan kalau yang udah mengalami gangguan itu, nah atau gini deh, Delin, saya jelasin sedikit tentang apa sih bedanya masalah kejiwaan dengan gangguan Boleh, kejiwaan. Nah, boleh, Bu. iya, nah kan kalau coba kita kategorisasikan gitu kondisi kejiwaan dari setiap manusia gitu ya, ada dimulai dari kontinum yang ini semacam kontinum lah, mulai dari kiri ke kanan tuh makin parah misalnya gitu ya. Nah, dimulai dengan yang normal dulu. Normal itu berarti sehat lah gitu. Jadi produktif, efektif, bisa adaptasi, bisa ya intinya bisa melakukan berbagai kegiatan tanpa ada masalah yang mengganggu pikiran, perasaan. Mungkin ada stres tapi bisa diatasi seperti itu ya. Seperti ya mudah-mudahan kita begitulah ya. Maksudnya ya siapa sih yang nggak ada stresnya, pasti ada stres tapi bisa diatasi. Kalau misalnya nggak bisa diatasi, bisa ditunda dan nggak terganggu dengan penundaan, misalnya kayak gitu ya. Itu yang normal gitu. Nah, kemudian ini bergerak ke arah, kita coba ini kontinumnya ke arah kanan. Nah, di sini ada yang disebut masalah-masalah kejiwaan. Nah, kalau masalah kejiwaan itu biasanya yang bersangkutan masih sadar, masih ada kontrol atas perilakunya, masih bisa adaptasi, tapi dia sudah sering sekali mengalami masalah dalam, bisa terjadi juga tuh, bisa antara fisik dan psikisnya itu terjadi bersamaan. Tapi bisa juga hanya di psikis. Contohnya hanya di psikis. Cemas aja bawaannya. Terus nggak tahu kenapa cemas gitu ya. Nah, tapi biasanya fisik selalu terhubung dengan psikis. Nah, ketika seorang cemas, maka dia berdebar-debar, terus dia gitu pusing, sakit kepala, atau diare dalam waktu yang cukup mengganggu lah gitu. Nah, dan ini yang disebut tadi masalah kejiwaan. Dia tahu dia mengalami kecemasan, dia tahu bahwa dia itu takut, dia tahu bahwa dia itu pengen menghindar dari situ tapi nggak bisa, maka tubuhnya berespon secara otomatis seperti itu. Itu urusan ahli neurologi lagi ya, urusan itu. Tapi yang pasti hubungan antara fisik dan psikis itu sangat kuat. Nah, pada saat ini itu masih digolongkan pada masalah kejiwaan. Intinya masih sadar, masih bisa adaptasi, tetapi dalam proses itu dia mengalami masalah-masalah yang menghambat adaptasinya, dia bisa menarik diri sebentar, bisa merasa tidak nyaman, sakitlah di sini di situ gitu-gitu ya. Nah,
Kemudian ini mengarah ke gangguan. Di gangguan itu sudah tidak ada lagi kadang cukup sering tidak ada kontrol lagi atas perilakunya. Misalnya nih depresi yang sangat berat ya. Pada depresi yang berat dia itu sudah mengarah pada perilaku untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini sudah gangguan. Atau misalnya dia sudah tidak sadar lagi, ini hari apa, saya siapa, seperti itu, mengalami halusinasi, delusi yang seperti itu. Nah, di level gangguan ini saya tidak pernah bekerja sendiri. Saya selalu bekerja dengan psikiater minimal. Dan seringkali kami mendapat rujukan dari ahli penyakit dalam misalnya tentang ini masalah GERD yang gangguan di pencernaan yang sudah menahun dan ini sangat kronis sekarang sehingga dirujuk ke kami gitu sebagai tim. Nah, kita kerjasama dengan ahli medis dari medis juga seperti itu ya. Kalau misalnya tentang sekolah ada juga kerjasamanya. Contoh fobia ke sekolah. Nah, kami suka bekerja sama juga tuh dengan pihak sekolah. Contoh, anak yang waktu selesai pandemi, anak-anak yang sudah terlanjur menikmati uh, online gitu ya, ternyata ada beberapa orang di antara yang ini beberapa orang ya dari sekelompok anak-anak itu satu sekolah itu ada yang uh, dibawa ke kami dirujuk oleh sekolah karena mengalami fobia dengan alasan takut 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 COVID lah dan sebagainya. Even sampai sekarang masih ada yang masih takut COVID. Ternyata ada masalah eh, kesulitan dalam menjalani kegiatan akademis aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kerjasama dengan sekolah tentunya. Nah, itu contoh-contoh ya kerjasama yang menunjukkan bahwa kami tidak bisa kerja sendiri. Tuh. Berarti itu udah di level yang bagi Ibu tidak bisa ditangani sendiri sehingga Iya, membutuhkan tenaga yang lain ya, Bu ya. iya, betul, betul. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang juga nih, Bu, bahwasanya Ibu juga turut berpartisipasi dalam kegiatan dan pelayanan-pelayanan untuk Ya. pengembangan di HKBP. Nah, teman-teman yang lagi nonton ini nih butuh tahu apa sih yang menjadi eh, apa yang menjadi peran Ibu dalam mendukung pengembangan di HKBP itu sendiri. Seperti yang kita tahu itu, Ibu juga menjadi bagian dari KPSDP HKBP, Komisi Hmm. Pengembangan Sumber Daya Pelayan HKBP. Bolehkah Ibu berbagi kepada kami dan penonton yang ada di rumah, apa yang menjadi fokus dari KPSDP itu sendiri dalam upaya memaksimalkan pelayanan di tengah-tengah gereja, supaya teman-teman yang lain tahu nih peran Ibu dalam mengembangkan pelayanan di HKBP itu seperti apa? Oke, baik. Jadi memang saya adalah salah satu anggota ya, anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan HKBP. Nah, kami ada bertujuh kalau nggak salah ya. Lalu eh, kami mendapatkan uraian tugas lah gitu ya dari pimpinan kita. Nah, fokusnya kalau yang saya pahami dan saya ikut jalankan gitu adalah bagaimana caranya untuk memberdayakan semua pelayan. Nah, kalau disebutkan memberdayakan berarti itu dimulai dari bagaimana merencanakan proses penerimaan, ya kan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi untuk ya penilaian lah ya untuk pengembangan karir termasuk untuk mutasi, rotasi seperti itu. Nah, itu semua kan dinamika dari karir dari pelayan. Ya. Nah, eh, jadi komisi pengembangan sumber daya ini berfokus bagaimana caranya memberdayakan pelayan supaya bisa menjadi pelayan yang berdedikasi gitu ya, berdedikasi kuat gitu untuk melayani, lalu berintegritas dan juga bisa dipercayalah gitu. Nah, dan yang pasti karena berdedikasi berarti harus punya kompetensi gitu. Betul. Jadi kami fokus khususnya saya dengan Pak Marihot, kami dari psikologinya menemani teman-teman Amang Inang yang satu tim gitu. Nah, kami memberi masukan mengenai kompetensi.
Sebenarnya gereja kita sih udah punya gambaran-gambaran tentang kompetensi yang dibutuhkan misalnya nih untuk calon diakones, pendeta, dan termasuk nanti pendeta resort, lalu pimpinan-pimpinan kita itu semua ada kompetensinya yang dituntut dari posisi itu gitu ya. Nah, Iya betul. KPSDP itu fokus untuk memberdayakan semua pelayan supaya bisa memenuhi tugas dan perannya sebagai pelayan. Nah, kemudian selain soal seleksi rekrutmen, apa namanya, evaluasi tadi, termasuk peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi maksudnya ya, lalu evaluasi untuk rotasi, mutasi dan sebagainya itu kan dalam hal SDM lah. Nah, satu lagi adalah bagaimana caranya untuk ya mempertahankan dalam arti gini, bagaimana caranya memelihara kesejahteraan dari kesejahteraan hidup dari pelayan itu juga menjadi fokus dari KPSDP. Nah, Oh, itu luas itu juga ya, Bu. gambaran iya gambaran besarnya itu. Jadi pemberdayaan dan pemeliharaan. Eh, Ya kan? Seperti yang sudah kami lewati beberapa kali pertemuan dengan Ibu di LPP 2 dan di LPP Ya, 3, Ibu bilang sangat penting mengenal diri sendiri. Bagaimana sih, apa sih yang menjadi tunjangan penting bagi pelayan sehingga dia perlu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu? oke. Nah, kita bahas sedikit tentang tugas pelayan di HKBP ya. Boleh, Bu? Jadi ya, yang setahu saya dan ya sepemahaman saya lah ya gitu, berdasarkan apa yang saya dapat dari penjelasan-penjelasan pimpinan kita sebelum saya memberi materi-materi saya gitu, yang saya pahami adalah yang pertama itu pelayan HKBP harus mampu mengayomi, ya kan? Mengayomi jemaat. Karena memang pelayan itu kan semua, DLINC dan lain-lain itu enggak hanya pendeta, enggak. Diakones, Bidelfro, guru huria gitu ya, pendeta, semua itu kan adalah gembala ya, Iya, betul. gembala jemaat. Nah, kalau gembala itu kan yang pertama dia menurut saya sih harus bisa mengayomi. Mengayomi itu berarti ya mengajari, membimbing, melindungi gitu, membantu menyelesaikan masalah, lalu secara profesional juga, maksudnya harus bisa juga secara profesional gitu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah bisa mengelola juga gitu loh. Jadi mengayomi jemaat, mengelola proses yang ada dalam pelayanan, lalu kemudian juga mengatasi masalah. Kalau ada masalah kan membantu jemaat juga mengatasi masalahnya, dan kemudian secara profesional melakukan tugasnya gitu. Secara profesional itu artinya dia harus punya kompetensi. Kalau dia bisa kan profesionalisme itu berasal dari kata profesus yang saya tahu. Itu artinya memproklamasikan, menyatakan bahwa saya itu punya ini loh, punya profesi ini loh. Begitu saya mengatakan profesi saya adalah seorang diakones, maka saya harus punya kompetensi sebagai seorang diakones kan gitu. Nah, itu yang saya pahami tugas seorang pelayan di HKBP. Nah, kalau tadi Delince tadi mengajak saya diskusi tentang bagaimana uh, kira-kira soal pengenalan diri tadi Pentingnya atau apa tadi? pengenalan diri, betul. Ya. Pentingnya Nah, pengenalan diri. iya, untuk tugas-tugas itu sebenarnya pengenalan diri itu menjadi sangat penting ya, karena bagaimana seseorang itu bisa memberikan yang terbaik dalam perannya sebagai apapun, apalagi sebagai pelayan gitu kan. Sebagai pelayan Tuhan berarti dia itu berhubungan dengan manusia. Itu yang kita tahu pasti kan. Berarti kompetensi untuk membangun relasi menjadi sangat penting. Nah, setiap kita bicara tentang manusia, maka yang menghubungkan kita dengan orang lain adalah perilaku. Yang diamati orang lain, yang dipersepsi orang lain, lalu yang membuat orang lain berperilaku tertentu, itu adalah perilaku kita gitu. Perilaku itu bukan cuma saya memegang sesuatu, saya melakukan sesuatu, enggak. Bicara pun itu perilaku, melihat pun perilaku, ekspresi pun perilaku. Nah, semua itu adalah media yang membuat kita bisa membangun relasi dengan orang lain. Nah, sekarang begini, bagaimana saya mengelola media itu? Maka saya perlu kenal diri saya. Nah, mungkin kalau di Lince karena sudah mengikuti LPP
tiga juga ya. Udah beres ya. Berarti tinggal menunggu ditahbiskan ini. Amin. Masih Nah, ujian, Ibu. masih Iya, Nah, tapi kan sudah punya pengalaman selama berapa tahun tuh, ya kan? Sudah mulai masuk ke lapangan, sudah mengamati sekitar, mengamati jemaat, menilai jemaat, lalu menilai diri sendiri juga, gimana cara saya cocok apa enggak gitu. Nah, pengenalan diri itu membuat kita bisa adaptasi, sehingga kita bisa melayani orang. Nah, mengenali diri artinya kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan kita. Lalu itu tadi kita bisa sadar menyadari bahwa saya itu ternyata masih kurang di sini. Kenapa saya nggak bisa melayani keluarga si A ya? Oh ternyata saya itu selalu terhambat dengan pola perilaku kepala rumah tangganya yang seperti itu. Saya nggak bisa gitu. Tapi ini saya punya tugas untuk melayani dia. Maka saya perlu nih, setelah saya kenali nih, saya perlu mengelola sikap saya gitu. Kalau ada perilaku yang perlu saya latih, ya saya latih. Itu maksudnya. Ya. Nah, dan yang pasti kan begini juga tuh. Orang yang sehat jiwanya itu diawali dengan kesadaran diri. Jadi kalau misalnya orang yang sehat jiwanya itu adaptasi pada orang lain, maka dia tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, lalu dia bisa memprediksi apa respon dari yang bersangkutan gitu. Nah, kalau dia bisa memprediksi apa respon dari orang lain, maka dia akan bisa melakukan perilaku yang tepat sehingga lebih mudah diterima oleh orang lain. Maka layanannya juga akan lebih gampang diterima oleh jemaat dimanapun. ya, betul juga sih, Bu. Eh, Begini nih, seperti yang karena kita dan karena saya sudah ikut nih materi dari Ibu di LPP, eh, ketika dalam materi pengenalan diri itu ada beberapa warna yang menjadi yang menunjukkan dia, yang menunjukkan saya misalnya, menunjukkan saya. Nah, seperti yang diketahui ada orang yang mengenali profesinya dari pengenalan dirinya sendiri. Saya cocoknya jadi dokter. Karena saya orangnya seperti ini, saya cocoknya jadi dokter. Saya cocoknya jadi guru. Saya nggak cocok jadi pelayan deh, seperti itu, Bu. Ketika dia sudah mengenal dirinya, apakah ketika kami mengikuti materi tersebut itu sudah termasuk terlambat? Oh, kita tetap percaya bahwa panggilan itu asalnya dari Tuhan ya. Oke, nah kepercayaan itu akan mendorong kita untuk eh, tetap yakin bahwa kalau Tuhan yang memanggil, kita pasti dimampukan. Nah, ilmu pengetahuan itu betul dibutuhkan, tapi kalau udah bicara soal soal hubungan dengan Tuhan, iman yang paling utama. Tetapi Betul sekali. kita juga percaya bahwa eh, kita perlu hikmat, ya kan? Nah, artinya eh, ilmu pengetahuan itu adalah hikmat, bagian dari hikmat. Jadi pasti diperlukan. Nah, ketika kita menyadari bahwa saya itu ternyata ya, eh, jadi waktu itu kan saya ada kasih semacam apa ya? Sebenarnya angket hanya untuk reflektif aja gitu ya. Jadi bukan bersifat fix gitu, enggak. Nah, tapi bisa menjadi cermin buat kita. Kalau saya tidak peduli dengan siapa orang itu, siapa nama orang itu, lalu saya nggak berminat ngobrol, saya selalu berusaha menghindar gitu. Nah, kalau saya selalu begitu, maka kompetensi membangun relasi itu akan sulit saya penuhi. Lalu bagaimana saya menjadi seorang pelayan yang bisa membangun relasi? Kan itu sebenarnya ya. Nah, itu menjadi feedback buat kita. Apakah kalau saya ternyata dari hasil analisis itu kan sebenarnya teman-teman kan yang menganalisis diri sendiri ya. Saya nggak menganalisa teman-teman, saya nggak mengevaluasi. Saya hanya memberi satu tools gitu, ya kan? Nah, kalau ternyata hasilnya menurut teman-teman setelah teman-teman itu melaporkan diri sendiri di kertas itu, wah, waduh, ternyata nilai saya masih kurang ya dari yang diharapkan. Maka ada yang harus saya ubah di diri saya gitu. Perilaku bisa diubah. Dan kalau perilaku kita ubah, maka karakter kita pun bisa diubah kan gitu. Karena sebenarnya
karakter itu adalah kumpulan-kumpulan dari perilaku yang menjadi satu sifat kan gitu. Kalau kita bolak-balik berperilaku tertentu seperti yang kita bahas waktu itu, seorang yang marah-marah aja bawaannya, terus marah-marah-marah-marah, ya memang karakternya orang akan melihat dia sebagai seorang yang marah kan gitu. Nah, tetapi apakah bisa diubah? Ya bisa. Nah, contohnya kalau tadi misalnya nih, dia seorang yang sangat dominan, warna biru, masih ingat ya, Ya. Delinci Ya. ya. Nah, dia, nah warna biru gitu. Nah, terus mendengarkan orang paling nggak sabar. Lalu eh, karena merasa tidak begitu butuh orang gitu, dia sangat ini ya nggak berminat untuk berusaha mengenali apa sih yang diinginkan orang ini, apa sih yang disukainya, apa yang menarik buat dia, gimana dia ya kalau dia berespons di situasi yang seperti ini, terus siapa namanya ya, apa sih yang spesial di dia ya, saya nggak tertarik dengan seperti itu karena saya merasa nggak terlalu butuh, saya cukup dengan diri saya. Kalau ada yang seperti itu gitu, ya pasti dong yang seperti itu tuh akan susah sekali, dominan yang begitu tuh maksudnya ya, akan susah sekali untuk membangun membangun hubungan dengan orang lain yang bersifat apa ya, tidak formal, yang bersifat uh, tidak menunjukkan adanya keuntungan gitu. Jadi uh, ya nggak ada tujuan, pokoknya seperti membuang-buang waktu saja gitu kan, yang dominan nggak suka itu. Nah, padahal hubungan itu sangat penting. Nah, artinya gini, nggak terasa sekarang, beberapa saat kemudian, bisa tahun depan ketika saya masih melayani daerah ini, ternyata saya ada kontak dengan orang itu. Coba saya perhatikan dari dulu, pasti lebih mudah buat saya untuk melayani orang itu kan, itu maksudnya. Jadi ya tidak menolak orang dominan, jangan menolak untuk belajar apa perilaku yang dimunculkan oleh orang-orang merah yang suka bergaul gitu. Jadi ya usahakan, iya kan, usahakan memiliki perilaku yang seperti itu. Caranya ya latih gitu. Nah, memang kadang-kadang kalau diri sendiri agak susah, maka perlu banget ada teamwork. Aku nggak bisa loh seperti itu. Gimana caranya ya? Ngomong sama temen, minta dia untuk kasih masukan. Lalu sekali-sekali observe aku ya. Coba cek aku, kira-kira ada perkembangan nggak? Kalau nggak ada, aku masih salah, kasih tahu ya. Misalnya seperti itu. Intinya ada niat untuk belajar karena tahu dulu, sadar bahwa aduh, aku kok kayaknya nggak bisa nih kalau begini terus, aku nggak akan bisa jadi pelayan yang seperti yang diharapkan, yang bisa membangun relasi, yang bisa membuat orang jadi semakin dekat dengan Tuhan karena dia merasa disayangi, merasa diperhatikan, merasa dikasihi gitu. Aduh, saya pengen bisa begitu. Ya itu dulu poinnya, sadari dulu lalu latih. Dan memang poin dari karakter adalah sesuatu yang dibiasakan. Artinya juga Bu, ketika kita mengenal diri kita sendiri, itu menjadi cermin juga untuk bisa beradaptasi dengan orang lain ya. Artinya ketika saya tahu saya merah, tetapi teman saya biru, saya juga harus bisa kayak belajar, oh dia orangnya seperti ini nih. Saya harus bisa masuk dari jalur yang ini nih, seperti itu. Ya, Kayaknya memang ini pengenalan diri ini sebenarnya sangat hal dasar yang sangat penting yang perlu diketahui oleh banyak orang ya Bu ya. ya, saya setuju. Exactly, mantap. Benar. Jadi memang pengenalan tentang orang lain itu juga menjadi penting karena kan aksi reaksi ya. Jadi kita bisa berespon tepat. eh, Tidak cukup hanya mengenali diri sendiri gitu. Kita kan tahu, kita sudah tahu nih, misalnya saya merah gitu, bajunya merah maksudnya. Kita sama-sama merah sepertinya Bu. Makanya misalnya saya merah gitu ya. Saya suka bergaul, saya suka ngobrol, saya suka jalan, misalnya nih seperti itu. Lalu ketika saya berhubungan dengan orang lain supaya fit, cocok gitu, adaptif gitu, maka saya perlu tahu dong. Kalau saya misalnya ketemu orang yang biru nih, saya nggak tahu dia biru gitu kan. Orang yang biru seperti apa sih? Nggak suka basa-basi kan. Nggak suka muter-muter gitu. Sementara yang merah suka muter-muter. Lalu saya ajaklah dia ngobrol. Saya ngajak dia ngobrol. Tadi kan gini loh. Si itu, si Anu gini, gini, gini. Panjang kemana-mana gitu. Kesel dia pasti. Nah, karena saya tahu dia biru, maka saya kurangi merahnya saya gitu kan. Ya saya coba aja bicara lebih to the point. Nah, itu maksudnya soal adaptasi tadi membutuhkan pengenalan diri sendiri dan pengenalan dari eh, orang lain yang kita ajak eh, relasi atau berkomunikasi. Betul sekali, Dek Linci. Ini Bu, pertanyaannya agak di luar dari skrip yang udah sampai ke Ibu nih sepertinya. Oke, Saya mau tanya,
berbicara tentang psikologi ini kan sangat luas, Bu. Iya, Apakah banyak saya baca tentang misalnya psikologi karena dia anak pertama dia orangnya keras kepala begini-begini. Karena dia karena dia juga lahir di bulan Januari, dia sifatnya seperti ini. Apakah itu memang termasuk dalam pengetahuan psikologi, Bu? iya. Jadi memang kan karakter itu sudah lama dipelajarinya kan, Delin ya. Em, 400-an tahun sebelum Masehi itu yang pertama kali oleh dua dokter kan, Hippocrates dan Galenus. Itu mereka meneliti berdasarkan warna empedu. Artinya begini, ada banyak usaha orang untuk mengenali karakter. Ya salah satunya horoskop kan gitu. Horoskop Iya, bintang apa? Saya bintangnya betul. Taurus. Delince bintangnya apa? Aquarius, Ibu. Nah, tuh kan artinya kita semua tahu kan bintang kita. Berarti kita sebenarnya juga punya curiosity juga kan tentang itu gitu. Karena itu bisa memberikan kita gambaran. Jadi sebenarnya memang usaha-usaha itu ada yang ilmiah, ada yang nggak ilmiah kan gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, perlu nggak sih kita tahu itu? Gitu. Nah, ya boleh-boleh aja, tapi itu nggak menjadi dasar kita untuk menentukan perilaku kita secara tunggal gitu. Jadi harus ada hal-hal lain karena kan sebenarnya manusia itu dinamis. Misalnya sama-sama ini di Aquarius gitu. Aquarius sifat Aquarius yang ada itu nggak menjadi penentu perilaku yang bersifat single, malah kayaknya nggak berasa deh. Delince ialah Aquarius. Si itu juga Aquarius. Ternyata Delince itu lebih ramah ya. Si ini kayaknya diem banget. Nggak deh kayaknya. Nah, misalnya seperti itu kan. Jadi nggak penentu yang sifatnya itu hanya itu saja gitu. Manusia itu kompleks, dinamis. Nah, bahkan eh, pengalaman nih, banyak pengalaman dari yang masa kecil itu juga berpengaruh gitu kan. Nah, Iya. sama-sama Aquarius, udah oke lah katakanlah sama-sama Aquarius, sama-sama biru dari segi karakter itu. Dari hasil semua pemeriksaan pemeriksaan angket-angket lah, banyak kemiripannya gitu. Tapi kenapa ya mereka kok berperilaku yang berbeda juga? Kembali, nah situasi pada saat dia diobservasi itu pun bisa beda-beda kan. Apa yang baru dialami oleh seseorang sebelum datang ke tempat observasi itu juga berpengaruh. Mereka banyak kesamaannya nih. Tapi kenapa ya ketika diberikan stimulus ini saat ini mereka berbeda responnya? Iya. Dan jangan lupa mereka di keluarga yang berbeda juga kan gitu. Bawaannya oke lah bawaannya sama. Misalnya nih katakanlah even yang kembar gitu ya, yang kembar identik pun gitu. Misalnya dihadirkan pada satu tempat, lalu diberi stimulus yang sama, belum tentu berespon yang sama gitu. Jadi ya nggak apa-apa, boleh menggunakan berbagai pendekatan, tapi tetap kita kalau mau mengenali seorang, fokus pada orang itu, ya kan? Lalu stop memikirkan diri sendiri, observasi dia, lalu empati masuk ke dalam pemikiran dia, lalu simpulkan dan cek kembali. Tidak boleh juga kita hanya menyimpulkan berdasarkan observasi kita. Nah, mengecek kembali bisa dengan observasi, observasi lagi, ya kan namanya juga belajar. Semua penelitian kan. Nah, observasi lagi. Kalau ternyata observasi kita belum cukup, kalau perlu interview ya interview itu maksudnya. Jadi tetap semua manusia itu unik. Ada yang Betul. saya miliki sama dengan orang lain, tapi yang pasti saya punya hal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu yang itulah yang memang kuasa Tuhan yang kita nggak bisa pahami menurut pikiran kita ya. Betul. Di luar artinya hahomione debata, ya Bu ya. Iya, absolutely. Ya. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita akan bisa beradaptasi dengan orang lain. Ketika kita juga bisa mengenal dia Ya. melalui cara dia berbicara, cara dia bertindak. Lantas, apakah ilmu pengetahuan seperti psikologi atau pengenalan dengan diri kita sendiri itu bisa menjawab masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi di ranah pelayanan di HKBP ini, Bu? Oke, saya nggak mengatakan menjawab semua masalah ya, karena ranah pelayanan itu banyak juga dimensinya ya kan. Dimensi politiknya aja ada kan gitu. Nah, ya terus terang kalau masalah psikologi ya pasti dijawab oleh psikologi. Contoh, masalah ini deh, masalah kenapa ada pelayan yang
ketika menghadapi apa ditempatkan di eh, katakanlah di resort atau di jemaat yang baru. Kenapa ada pelayan yang merasa tertolak gitu? Hmm. Artinya apa yang dilakukan di situ? Harusnya kan adaptasi. Nah, mungkin dia nggak adaptasi, nggak belajar kan gitu. Nah, dari psikologi, ketika seorang mengenali dirinya dan mengenali orang lain, maka dia dituntut, dia dituntut untuk belajar dulu, kenali dulu siapa yang dilayani. Yang pertama kan kenali diri sendiri nih. Ih, saya orangnya dominan banget. Nah, ini saya mau melayani di satu tempat yang ternyata di sana banyak juga yang dominan. Gimana cara saya ya? Misalnya seperti itu. Jadi bisa menjawab banyak hal, terutama yang berhubungan dengan eh, psikologi. Nah, kalau tadi saya sambil bercanda bilang bahwa banyak dimensinya, dimensi politiknya pun ada itu dulu-dulu lah ya. Kita harapan kita sih sekarang enggak lah ya. Tapi memang tetap bahwa politik itu juga ada. Misalnya nih, ketika kita berhubungan dengan lingkungan yang lebih besar, ya kan? Bukan hanya gereja kita, misalnya yang di luar gereja kita, masyarakat di sekitar, dari berbagai, bisa jadi kan etnis yang berbeda, agama yang berbeda, di daerah yang seperti apa, sistem politik di sana gitu. Itu banyak dimensinya, tapi semua itu pasti ada hubungannya dengan psikologi, ya kan? Nah, apakah psikologi menjawab semuanya gitu? Yang pasti psikologi berhubungan dengan semuanya dan ketika ada masalah, psikologi akan bisa digunakan juga untuk ilmu maksudnya ya. Ilmu psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses yang mendasari perilaku itu. Nah, kalau setiap orang memahami itu, bayangkanlah betapa lebih menyenangkannya komunikasinya kan. Dia tahu aku udah kesel loh kan gitu. Dia nggak ngotot lagi gitu misalnya kan. Atau misalnya gini, saya sebagai seorang yang katakanlah saya dari agama yang berbeda, lalu saya memberi ceramah. Saya pernah juga memberi ceramah di masjid juga pernah gitu ya. Nah, ketika saya memberi ceramah di sana, saya tahu orang-orang di sana itu sensitif gitu. Maka saya nggak akan pernah membahas mengenai sesuatu yang bertentangan dengan hal yang sensitif buat mereka. Itu psikologi juga kan gitu. Nah, kalau misalnya Delince bertanya, apakah psikologi cukup? Tidak, pasti hal lain juga diperlukan, iya kan? Ya Mhm. sosial, ekonomi, semuanya kehidupan manusia itu manusia bukan hanya unsur mental kan, fisik juga iya. Dokter kan diperlukan juga. Kalau kita udah membahas soal kesehatan gitu, masalah kesehatan di satu daerah, ternyata nih pelayan-pelayan kita menghadapi masyarakat. Ini ada satu nih, satu lingkungan yang agak geli juga sih. Ada satu sekolah yang anaknya semua kutuan, tahu kutuan, berkutu Iya, gitu. iya ada Nah, kutu. iya gitu. Nah, apa yang dilakukan? Bukan psikologi yang dibutuhkan di situ kan gitu itu Iya, contohnya. Jadi psikologi bisa menjawab ya. banyak hal, tetapi tidak semuanya. Karena memang manusia itu adalah manusia yang terdiri dari hal-hal yang kompleks ya. Maksudnya ranah dalam diri manusia itu ya mental, sosial, mental itu sendiri banyak di dalamnya gitu. Sosialnya iya, dalam sosial itu ekonomi gitu kan, spiritualnya banyak deh gitu ya. Jadi tidak bisa menjawab semuanya, tapi sangat berguna untuk membantu kita memahami manusia yang dikenai masalah itu gitu. Baik, Bu. Seperti yang penonton-penonton ketahui bahwa Ibu itu menjadi anggota KPSDP-nya HKBP dan sudah sering juga menjadi pemateri di eh, kegiatan-kegiatan yang ada di HKBP, misalnya pemberdayaan, dan Ibu memberikan materi tentang psikologi. Eh, Dari beberapa kegiatan yang sudah Ibu ikuti dan Ibu lalui, apa yang dapat Ibu simpulkan tentang psikologi para pelayan di HKBP? Mungkin ada nih kesimpulan secara general tentang kelebihan dan kekurangan dari para pelayan yang ada di HKBP selama ini. Ini dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan. Oke, satu. Ya. Satu, bagaimana gambaran secara general tentang pelayan yang saya dampingi lah ya, udah diberi apa namanya itu pencerahan melalui eh, pelatihan-pelatihan begitu. Mudah-mudahan ada dicerahkan lah, mudah-mudahan. Pasti Nah, ada. yang pasti kalau dari hasil kan saya selalu memberikan angket ya. Nah, dari angket itu eh, saya simpulkan pada umumnya pelayan HKBP sudah mengenali diri sendiri kok. Kenapa? Ketika masing-masing disuruh menulis, mengisi angket itu,
lalu kemudian saya sampaikan apa arti dari skornya gitu. Eh, Sangat jarang mengatakan saya nggak begitu gitu. Artinya yang bersangkutan, jadi teman-teman pelayan ketika mengisi itu sudah tahu tentang dirinya, lalu hasilnya sesuai dengan apa yang dia tahu tentang dirinya. Nah, itu satu kesimpulan atau itu menggambarkan bahwa masing-masing pelayan HKBP sudah mengenali dirinya. Ya, kalau misalnya nih ya, wah saya nggak gitu tuh, loh ya siapa yang ngisi? Terus siapa kan gitu? Yang ngisi lu juga kok bukan saya kan gitu kan? Kenapa protes? Nah, jadi yang ngisi bukan saya dan ternyata teman-teman itu yang mengisi itu mengatakan iya saya memang begitu. Artinya teman-teman pelayan mengisi apa? Mengisi angket itu dengan pengenalan diri yang tepat. Nah, kesimpulannya pada umumnya semua sudah mengenali dirinya, mengenali apa kelebihan dan kelemahannya. Semua, bukan semuanya, tapi pada umumnya. Nah, yang penting adalah menerapkan itu, lalu berusaha mengenali orang lain. Nah, kelemahan dari pendeta diakones, guru huria, maupun Bible Pro gitu, atau pelayan HKBP lah. Yang saya lihat usahanya untuk lebih mengenali orang lain kurang. Jadi kurang sabar mendengarkan. Saya nggak tahu itu apakah budaya Batak kita atau gimana gitu ya. Karena memang untuk mengenal orang lain itu sangat dibutuhkan pendengaran, lalu observasi. Tadi saya katakan kan dari awal, kalau kita mau mengenali seorang, stop memikirkan diri sendiri dulu gitu loh. Bukan soal ini bukan cuma soal hidup saya nih, bukan cuma soal saya sih hidup ini gitu kan. Soal orang lain juga. Nah, amati dia gitu. Coba perhatikan dia. Pelajari dia, apa sih yang dia suka, gimana ekspresi dia ya gitu. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia inginkan. Nah, itu sangat penting. Itu yang masih perlu dipelajari. Kalau mengenali diri sih, hal kita kayaknya oke banget ya. Karena memang sadar diri kali ya, sadar diri gitu ya. Itu kelebihan kita mungkin aja. Tapi kelemahannya kurang sadar orang lain gitu loh. Jadi terlalu fokus ke diri sendiri kali ya, saya kurang tahu. Tapi itu tuh yang saya amati dari semua proses pelatihan yang sudah kita jalani. Ketika diminta mengobserve di fokus group discussion gitu, itu rata-rata nggak, lebih banyak yang tidak bisa memberi jawaban. Seperti apa sih tadi si Anu gitu ya, Amang Anu, Amang observasi. Ya udah yang dia tahu aja, bukan pada saat itu. Jadi latihan observasi deh, itu yang perlu ditingkatkan pada pelayan kita. Belajar mengenali orang lain. Ini kalau ini serius banget saya, terus terang. Karena Dan justru keterampilan mendengarkan itu juga perlu dilatih ya. betul keterampilan mendengarkan, mengenali orang lain, dan menerima perbedaan. Tuh. Nah, itu yang, aduh, kalau saya sih, hmm, secara pribadi, saya pernah ngomong sih ya ke pimpinan kita juga, bahwa kemampuan belajar mengenali orang lain, ini tugas yang penting juga buat klien kita. Supaya bisa melayani dengan, menurut saya sih ya, eh, dengan benar. Benar menurut apa yang, kalau kita imani kan, yang Tuhan inginkan gitu, ya, mengasihi lah gitu kan. Heeh, gitu. Oke, saya pikir Kita udah itu. panjang banget nih Bu berbicara tentang seputar HKBP dan tentang psikologi. Eh, Nah, apa sih yang menjadi pesan-pesan Ibu untuk setelah Ibu menjadi setelah Ibu terjun di dalam pelayanan di HKBP, menjadi pemateri atau berbaur dengan pelayan-pelayan di HKBP, Ibu pastinya juga mengenal banyak tentang diri pelayan HKBP itu sendirinya. Apa sih yang mau Ibu sampaikan pesan-pesan kepada kami, kepada pelayan-pelayan di HKBP, bagi calon-calon pelayan yang saat ini juga masih belajar dalam LPP? Eh, Kami membutuhkan pesan-pesan nih yang perlu kami ingat untuk menunjang kami di dalam pelayanan kami. ya oke Atau Deli. mungkin juga untuk para penonton-penonton kita yang senantiasa mendengarkan podcast di YouTube-nya HKBP, biar mereka juga, Iya, karena ini pengenalan diri tidak hanya untuk klien ataupun pekerja, tapi juga untuk seluruh manusia, seluruh umat itu penting sekali.
mengenal dirinya sendiri, supaya bisa mengenal orang lain. Oke. Baik, sebenarnya yang barusan saya sampaikan itu sih yang saya harapkan ya, Nah, ya masuk pesan-pesan ya, Bu ya. iya, yaitu buat pelayan kita terutama ya, buat Delince dan buat semuanya lah yang melayani di HKBP. Saya juga kan melayani ya, meskipun saya bukan termasuk pelayan gitu kan. Buat sintua-sintua semuanya deh gitu. Ya memang berlatih memahami orang lain berdasarkan sudut pandang orang lain. Jadi belajar empati, meningkatkan pengenalan tentang orang lain, bisa mengenali siapa dia, apa karakternya, apa yang dia butuhkan, apa sih konflik-konfliknya, apa yang dialaminya, itu perlu dilakukan. Nah, ini juga akan bisa meningkatkan minat dari jemaat untuk semakin semakin insist gitu, semakin terus mempertahankan untuk berkebaktian di gereja kita. Itu satu. Terus juga membuat jemaat-jemaat merasa dipahami sehingga lebih terbuka. Jadi kalau ada masalah-masalah nggak akan bakal sering ada RPP lah gitu. Menurutku sih, ya kan? Karena pelayan itu lebih memahami gitu. Dan yang pasti orang-orang atau jemaat akan merasa kalau kita dikenal itu kan merasa dipahami ya dan merasa tidak dijudge. Jadi dan satu hal gereja kita ini untuk kita lah, untuk kita semua perlu belajar bahwa zaman itu berubah gitu kan. Jadi gereja juga harus belajar. Mungkin ada hal-hal tentang perilaku yang perlu dipelajari oleh gereja kita. Gereja itu berarti semua ya, pelayan dan semua jemaat lah gitu. Jadi nggak selalu hanya kaku pada aturan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin khasnya manusia gitu, khasnya manusia yang perlu dipertimbangkan supaya prinsip kasih dan penggembalaan itu jalan. Itu sih kalau saya pribadi. Baik, Begitu di Ibu. Lince ya. Sampai ketemu lagi saya pikir. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk sharing singkat kita. Sama-sama. Ada banyak hal yang bisa dipetik, terlebih lagi bagaimana mengenal diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana kita memahami orang lain, yang artinya kita juga harus melatih skill kita. Ya, Artinya kita juga harus melatih diri kita untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu sudut pandang orang lain, terus tidak memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, dan kemudian juga tidak langsung menjudge ya Ibu ya. iya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk sharing kita kali ini. Mungkin masih banyak lagi waktu untuk kita pakai untuk belajar tentang psikologi ini ya Ibu ya, karena berbicara tentang psikologi ini nggak ada habisnya. Karena manusia itu seperti yang Ibu bilang tadi, manusia itu dinamis, yang mungkin sekarang dia merah, besok bisa jadi berubah jadi biru. Dan begitu atau terlebih condong untuk memahami orang lain, akhirnya dia jadi berubah sikap, akhirnya dia nggak jadi dirinya lagi, melainkan Iya. mengadaptasi diri orang lain. Nah, untuk penonton sekalian yang senantiasa mampir dan singgah di YouTube HKBP, semoga podcast hari ini memberikan kepada kita banyak pemahaman mengenai diri kita sendiri maupun mengenai orang lain, yang artinya bisa menjadi bahan kita untuk tidak langsung ngejudge orang lain atau langsung eh, memandang orang lain buruk, padahal kita belum tahu persepsi dari orang lain itu sendiri ya Ibu ya. Untuk saudara-saudara sekalian, tetap setia di channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan di episode-episode podcast selanjutnya. See you next time. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Ibu.